sosok ibu di gedung DPRD ini mempunyai peran yang cukup luar biasa begitu ya, Bu. Teman-teman DPRD melihat sosok Bu Konita sebagai ibu leader gitu, atau orang yang memang memberikan satu kenyamanan dan kesejukan ketika mungkin berbincang, berdiskusi. Apa sih Bu yang Ibu berikan contoh atau teladan untuk teman-teman anggota dewan? Bu, terbebani nggak sih Bu dengan tugas BKD itu kan menjaga marwah DPRD nih. Jadi ditambuk Ibu nih menjaga, artinya dewan ini tetap punya marwah, punya kehormatan. Namanya sebagai badan kehormatan mengawasi teman-teman sendiri. Dapat informasi sebelumnya di perkhidmatan pilkada ya, zamannya Pak Idris ya. Ibu itu digadang-gadang jadi wakil wali kotanya. Tapi saya dapat informasi peran ayah di sini justru menahan untuk ibu selesaikan dulu tugas itu. Itu benar gak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kita hari ini lagi berkunjung ke gedung Wakil Rakyat ya, Bang ya. Lagi. Tapi emang ini wakil rakyat, emang harus terbuka kan. Ini nggak boleh ditutup-tutupin kan. Dan ini spesial banget, bukan sekedar wakil rakyat, tapi Badan Kehormatan Dewan. Jadi wakilnya wakil rakyat. Yang ngawasin wakil rakyat. Ini polisi militer. Betul, Bang. Tapi PM-nya. Oke, Bu Haji, terima kasih Bu banyak. Hajah Konita Lutfia, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok. Terima kasih banyak buat waktunya. Sehat Bu Haji? Alhamdulillah sehat. Baru sehat ya? Alhamdulillah. Saya juga terima kasih nih yang sudah bersilaturahmi. Ya memang artinya kita pengen menggali lah sosok Bu Haji nih sebagai anggota DPRD Kota Depok. Ini periode ketiga Bu ya? Alhamdulillah periode ketiga. Ini dapil gue, rumah gue nih. Bedahan ya. Sawangan, Bojong Sari, Cipayung. Tapi Bu Haji Putri Bojong Sari jatuhnya. Maksudnya Bojong Sari. Siapa yang nggak kenal ya? Ya benar. Bu Haji, gimana sih Bu Haji rasanya jadi anggota DPRD Bu Haji? 3 periode. Ya tentunya biasa aja ya gitu. Tapi suka duka pasti ada. Kita merasa suka, merasa puas ketika kita turun ke masyarakat, ada usulan masyarakat yang bisa terrealisasi. Itu bahagianya luar biasa. Itu artinya kita merasa ada manfaatnya gitu. Ya kadang-kadang dukanya itu tadi, ketika usulan kita gitu atau kita tidak bisa membantu masyarakat, itu betul-betul jadi PR buat kita gitu. Bagaimana ke depan bisa mencari solusinya, itu sih gitu. Berarti kan Ibu sebelumnya dari profesional menjadi politisi, apa memang dari kecil sudah politisi Bu, cuman tidak menyadari gitu. Sebenarnya Ibu politisi. Sebenarnya sih saya itu terjun ke politik bukan baru ya gitu. Dari tahun 99 itu waktu saya masih habis reformasi Bu ya? Iya, habis reformasi. Iya, itu saya sempat juga terjun ke politik. Hanya mungkin saya tidak masuk menjadi politik praktis atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Saya sempat menjadi jurkam ketika itu dan menghantarkan anggota DPR RI untuk dapil Banten. Siapa Bu? Ketika itu Pak Abdullah Wahdi, itu dari Partai Nahdlatul Ummah tahun 99. Gitu. Kebetulan ketika Pilpres waktu itu Pak Wiranto, itu saya juga alhamdulillah dipercaya sebagai salah satu tim suksesnya. Saya megang Jawa Barat waktu itu, kampanye ke Subang, saya sering. Cuman memang Depok asing buat saya gitu. Karena wilayah saya ketika itu Banten, Pandeglang, Serang, sampai ke Lebak, bahkan saya sampai ke... Itu Banten masih Jawa Barat saat itu kali Bu ya? Banten masih Jawa Barat iya, belum pecah itu. Itu saya sampai pernah ke pedalaman itu, desa terakhir sebelum daerah Tengarang itu, Badak Berculat kan? Ujung Kulon, bukan? Ujung Kulon, iya Ujung Kulon. Waktu itu saya berangkat dari Jakarta sore jam 4, itu sampai di wilayah sana tuh 10:30 malam. Jalanannya luar biasa, tapi indah. Pantai laut ya. Kirinya gunung. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara politik sih saya bukan hal baru. Memang saya ketika itu hanya menjadi
tim sukses. Tim sukses. Belum punya KTA partai apapun saat itu, Bu. Belum. Oh. Gitu. Terus kenapa Tapi bisa saya menjadi anggota Partai Nahdlatul Ummah ketika itu karena memang orang tua saya sebagai ketua umumnya. Gitu. Kenapa bisa berlabuh ke P3, Bu? Ketika sebetulnya tahun 2009 pertama kali itu saya masih berKTP Jakarta. Saya juga masih tinggal di Jakarta waktu itu. Saya diminta oleh mungkin komunikasi baik antara orang tua dengan zaman Pak Surya Dharma almarhum. Diminta untuk sekedar memenuhi kuota perempuan. Siap. Ketika itu. Maka sebetulnya saya ditawarkan untuk di dapil lain. Di mana, Bu? Ada di dapil Jawa Timur. Oh. Yang memang orang tua saya berasal dari sana. Iya. Cuman karena memang saat itu juga orang tua saya sedang merintis pesantren yang ada di Bojong Sari, akhirnya saya mengambil keputusan sudahlah saya ambil dapil Depok Bekasi saja. Gitu. Oh itu berarti Ibu awalnya mau RI atau Jabar itu, Bu? Itu RI waktu itu tahun 2009. RI 2009. Tapi ketika itu memang saya istilahnya ya coba-coba inilah melihat dulu lah situasinya kan. Cek ombak. Cek ombak dulu gitu. Saya juga nggak tahu Depok itu pengurus partainya di mana, Bekasi itu mas di mana gitu ya. Saya hanya pemenuhan ke kuota perempuan aja. Dari situlah akhirnya karena mungkin saya juga hobi berpolitik, maka walaupun saya tidak jadi, akhirnya saya gabung dengan P3 di Depok. Dan langsung ketua ya, Bu ya? Bukan. Belum. Saya pertama kali itu sebagai wakil ketua DPC. 2009 pasca pemilu itu lah, gitu 2010 kok. Siapa Bu ketua saat itu, Bu? Ketuanya saat itu Pak almarhum Pak Rusdi Madari. Rusdi Madari. Gitu. Setelah itu Muscap, saya didapuk sebagai sekretaris DPC. Gitu. Makanya 2014 saya mencalonkan diri di Depok. Gitu. Bersama ketua DPC, juga saya sekretaris DPC karena kebetulan ada di dapil yang sama. Gitu. Alhamdulillah takdir menentukan saya yang terpilih 2014 untuk pertama kali menjadi anggota DPRD. Tapi awal mencalonkan diri Bu sebagai anggota DPRD Depok, apa sih yang membuat akhirnya Ibu oke, saya maju dari RI jadi DPR tingkat 2 nih, Bu. Yang pertama memang saya melihat ketika itu pesantren saya kan mulai didirikan 2006 ya. 2014 saya melihat sistem di pesantren saya sudah bisa berjalan. Apa salahnya kalau saya bisa mengembangkan apa yang saya miliki untuk lebih bisa bermanfaat ke masyarakat luas. Maka di situ saya milih ya karena memang posisi saya dan pesantren saya di Depok, ya udah saya menjadi anggota DPRD di Depok. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ketika kita ingin memberikan kontribusi kepada sistem pemerintahan, mau tidak mau kan kita harus masuk dalam sistem itu, kan begitu ya. Merubah dari dalam. Merubah dari dalam itu juga yang menjadi salah satu motivasi saya. Oke Bu, kalau ngomongin tadi dari dalam, perubahan dari dalam, sudah tercapaikah itu Bu? Cita-cita Ibu? Itu. Kalau untuk sempurna belum ya. Oke, siap. Semua masih proses. Artinya setiap tahun harus terus ada evaluasi gitu. Jadi harus ada kebermanfaatan kepada masyarakat itu harus terus ditingkatkan. Buat saya namanya kebaikan itu nggak ada puasnya ya. Bu, acap kali kan Ibu juga sampai pakai kantong pribadi nih Bu, kayak RTLH warga gitu juga. Karena memang artinya apa memang belum terserap, apa Ibu biar cepet aja nih, biar Ibu langsung orang ini bisa segera terbantu gitu Bu. Sebetulnya sih gini ya, saya selalu diingatkan sama orang tua bahwa apapun yang kamu dapatkan hari ini itu juga ada haknya masyarakat. Jadi saya biasanya mengambil ya dari memang apa yang saya dapatkan. Gitu. Jadi lebih kepada ke situ sih. Gitu. Rata-rata fisik Bu? Iya begitu. Bu, ngomongin soal orang tua nih Bu, boleh dijelasin
latar belakang dari orang tua ibu sendiri seperti apa sih bu gitu? Bisa mempengaruhi ibu nih sampai membentuk seorang Hajah Qonita saat ini, Bu? Ya, yang pertama kan didikan ya, namanya kita bisa sampai seperti ini itu tidak terlepas dari doa orang tua. Pasti teman-teman juga merasakan. Iya, kan? Ya, betul Bu. Benar Bu. Kita nggak mungkin bisa baca tanpa orang tua kan gitu ya, gitu. Kita bisa besar, bisa sehat seperti ini juga karena orang tua. Itulah yang menjadikan saya merasa ya orang tua itu buat saya nomor satu gitu, karena nggak ada bekas orang tua kan gitu ya. Iya. Gitu. Dan orang tua saya juga selalu mengajarkan hal-hal kebaikan, selalu mengingatkan ketika saya salah, selalu diingatkan. Kadang juga kalau saya lagi di rumah nggak ada kegiatan, orang tua saya selalu mengingatkan, itu udah ditengok yang dulu bantu kamu, jangan sampai nggak punya beras, jangan sampai. Nah itulah yang selalu untungnya saya tuh di situ selalu Diingatkan ya. Jadi memang ini dalam hal ini ayah, Bro ya, berarti. Ya, ayah dan ibu saya Berarti sama lah. memang gitu. aware masyarakat juga berarti, Bu ya. Iya, alhamdulillah seperti itu gitu. Orang tua saya selalu mengajarkan juga di mana kaki berpijak di situ Langit dijunjung. gitu. Mengarahkan, Bu, saat itu menjadi politik. Apa memang anak-anak dibebaskan cita-citanya, Bu? Saat itu waktu mungkin ibu muda sampai akhirnya menjadi sekarang gitu. Sebetulnya sih mungkin disuruh sih enggak ya, cuman mungkin melihat hobi saya sering ikut gitu, karena ketika dulu ada perhelatan politik, Pemilu ya. ada misalkan pemilihan kayak DPD, saya suka ikut jadi tim sukses, mungkin di situ akhirnya orang tua saya mengarahkan gitu. Ada pandangan gitu, Bu, misalkan kamu Bu, ayah saya mau jadi politisi, kayaknya gini gitu. Apa ada nanti dulu dah, mungkin nanti kamu kan ada putri atau seperti apa gitu, apa mungkin ibu bersaudara juga semuanya politisi kah? Oh, atau enggak ada. Ibu doang Saya 4 bersaudara, saya perempuan sendiri dan hanya saya yang terjun ke Di politik. Wow. Jadi saya sharing aja ke orang tua gitu. Oke. Orang tua saya selalu menanamkan ya apapun keputusan kamu yang penting tanggung jawab. Gitu aja gitu. Kamu jadi politisi ya tanggung jawab gitu. Utama kamu, jangan kamu lupakan. Ya. Gitu. Nah Bu, terkait orang tua Bu, saya dapat informasi sebelumnya di perkhidmatan pilkada ya, zamannya Pak Idris ya. Ibu itu digadang-gadang jadi wakil wali kotanya. Tapi saya dapat informasi peran ayah di sini justru menahan untuk ibu selesaikan dulu tugas itu. Itu benar nggak Bu? tugas di DPRD ya. Iya, jadi memang orang tua saya, ibu saya juga mengingatkan ketika itu, karena itu kan posisinya saya baru terpilih sebagai anggota DPRD yang kedua kalinya. Yes, betul ya. Ibu saya ingat bahasa ibu saya itu, kamu kemarin minta kepada masyarakat untuk diwakilkan. Sekarang kamu sudah diberikan itu. Gitu. Kalau kamu tinggalkan, jangan berpikir positifnya kamu jadi. Tapi ketika politik itu tidak ada yang pasti. Ketika kamu tidak jadi, tanggung jawab masyarakat ini ke siapa? Iya, tapuknya. Iya. Jadi itu yang membuat, dan saya tidak pernah bisa atau mau melangkah tanpa restu. Berat nanti langkahnya. Artinya kalau misalnya dapat restu dari orang tua di Saat itu ya. Selanjutnya bakal ada Itu kalau tadi Bang Fahmi bilang itu informasi yang pilkada pertama, Bang. Nah, gue juga pernah dapat informasi, Bu, izin di pilkada kedua yang terbaru kemarin. Katanya sempat juga Bu Qonita diminta sama Pak Supian Suri untuk mendampingi, tapi kejadiannya hampir sama. Iya. Apakah benar, Bu, begitu? Iya, itu juga ibu saya yang bilang begitu, sama. Bisa seperti tetap itu. sama. Jadi, ya hidup itu pilihan. Siap. Kalau kamu mau milih yang itu, harusnya kemarin kamu nggak usah yang ini. Nggak usah maju gitu maksudnya ya. Iya, gitu. Berarti Karena nanti di pilihan ketiga kayaknya. ini kaitan pertanggungjawaban di Iya, iya. akhirat. Gitu. Betul. Jadi yang memang jadi pertimbangan itu ya dari orang tua aja ya Bu sebenarnya, atau
ada pertimbangan lain gitu, Bu? Ya mungkin pertama dari orang tua, yang paling kedua pertama. juga saya merasa saya belum pantas lah gitu, karena yang namanya buat saya pemimpin itu kan harus menguasai semua lini. Yes. Jangan jadi pemimpin, mohon maaf ya, yang tidak tahu apa-apa. Hmm. Nanti akhirnya kan tidak maksimal kepemimpinannya. Betul. Saya merasa 2 periode itu belum cukup saya untuk mempelajari segala permasalahan yang ada di Depok. Itu juga jadi pertimbangan saya. Kalau dari keluarga Bu, anak-anak, Sama semuanya begitu. Berarti kalau udah tiga kali udah maksimal kayaknya gitu ya. Pengalaman udah banyak, Pak. Iya. Saya belum bisa jawab. Siap. Kita nantikan berarti. Siap. Saya ada yang menarik. Kenapa sosok ibu di gedung DPRD ini mempunyai peran yang cukup luar biasa begitu ya, Bu? Teman-teman DPRD melihat sosok Bu Konita sebagai ibu, leader gitu, atau orang yang memang memberikan satu kenyamanan dan kesejukan ketika mungkin berbincang, berdiskusi. Apa sih Bu yang Ibu berikan contoh atau teladan untuk teman-teman anggota dewan sendiri? Sebetulnya biasa aja ya gitu. Sebenarnya biasa aja. Saya prinsip saya begini ya, abang-abang semuanya. Kita cari musuh mah gampang. Yes. Cari sahabat, cari saudara itu susah. Ya. Jadi kalau kita udah punya sahabat, punya saudara, ya kita jaga aja gitu. Nggak ada yang bagaimana gitu. Dan mungkin karena terbiasa saya juga banyak punya murid ya dengan berbagai macam karakter. Maksudnya ada yang begini, ada yang begitu gitu. Jadi ketika kita menghadapi masyarakat, teman atau yang gimana-gimana, ya udah kita bawa enjoy aja gitu. Nggak ada yang termasuk siapan yang gimana, nggak ada. termasuk Ibu sebagai ketua badan kehormatan nih kan, kadang-kadang kita ada bahasa kita kagak enak nih nyidang temen sendiri. Kalau kata peribahasa masa jeruk makan jeruk. Iya. Ibu kayak gimana tuh, Bu? Apa formulanya artinya tetap bisa berlaku profesional sesuai aturan, tapi pertemanan lancar. Jadi yang kuncinya adalah komunikasi. Jadi biasanya saya kalau ada aduan masuk atau apa, kita jalin komunikasi dulu, pendekatan dulu kepada yang bersangkutan. Oke. Gitu, artinya kita berikan pemahaman kepada yang bersangkutan bahwa ini adalah tugas, ini adalah tanggung jawab. Enak-enak harus dilakuin. Betul. Jadi ketika mereka curhat atau minta tanggapan juga, ya kalau sebagai badan kehormatan mekanismenya seperti ini. Tapi kalau sebagai sahabat, ya yuk kita cari solusinya begini. Gitu. Yang penting komunikasi aja. Gitu. Jadi setiap masalah yang masuk itu, saya selalu mengedepankan komunikasi dulu supaya tidak ada miss dan mereka juga paham gitu. Bu, terbebani nggak sih Bu dengan tugas BKD itu kan menjaga marwah DPRD nih. Jadi ditambuk Ibu Nili, menjaga artinya dewan ini tetap punya marwah, punya kehormatan. Namanya sebagai badan kehormatan di mengawasi teman-teman sendiri juga. Beban Bu. Pasti itu jadi beban ya, pasti beban yang luar biasa itu. Makanya doakan saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik gitu ya. Bu, boleh di spill nggak sih Bu siapa yang paling bandel? Maksudnya yang diajakin ngobrolnya kadang ya namanya teman gitu. Ini aja yang sering bolos paripurna. Nggak ada, semuanya baik-baik. Baik semuanya anggota dewan kata Bu aja kan itu. Bu Konita pasang badan loh. Tapi mungkin boleh Bu diceritain sedikit soal beberapa kasus gitu Bu yang ditangani sama BK gitu kan. Sebagai ketua BK ini apa sih Bu mungkin Dari aduan sampai vonis tuh Bu, lama nggak sih Bu proses itu kayak gitu Bu? Tergantung permasalahannya ya gitu. Kan dari aduan itu biasanya kita cek dulu, ini aduannya aduan apa, terus buktinya apa. Kalau misalkan tidak kurang lengkap berkasnya, biasanya kita sampaikan lagi. Nah, setelah lengkap ya biasanya kita panggil pelapornya dulu, kita minta kronologisnya seperti apa, baru kita panggil pelapornya. Artinya kita minta informasi, ada nggak perbedaan informasi di situ. Kalaupun itu kita mediasi, ada tahapan-tahapan lah. Ada sidang etiknya gitu Bu? Kita kalau memang diperlukan sidang etik, Bisa ya kita dilakukan. lakukan sidang etik ketika terindikasi ada pelanggaran kode etik, ya kita lakukan sidang etik. Pernah dilakukan Bu? Kemarin kita lakukan.
Terkait yang kasus yang terbaru ini, Iya. Bu TR ya, TR ya. Iya. Kemarin sudah kita lakukan proses sidang etik yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Maka kita mengambil keputusan seperti itu. Sudah vonis tadi. vonisnya apa? Cuman sedang tadi Bu kalau nggak salah. Sedang, Bukan yang sedang. Apa sih Bu sedang Nah, itu? Bu? sedang itu sedang itu memang kita merekomendasikan untuk memindahkan dari alat kelengkapan. Berarti menjadi anggota biasa saja, tidak terikut alat lengkapan gitu Bu? Bukan, memindahkan dari alat kelengkapan. Jadi mungkin di alat kelengkapan yang satu bisa dipindahkan Pindahan. ke yang Kalau kayak- lain. Dan dilakukan itu ya kepada saudari TR gitu. Nah, rekomendasi itu kita sampaikan ke pimpinan DPRD dan juga ke fraksi. Fraksi, ya. Nanti eksekutornya kan ada di mereka. Oh, di fraksi tersebut Iya. ya. Berarti Bu ada 3 kali Bu, ada rendah, sedang, apa tinggi gitu? Apa Ada sebutan? ringan, Oh ada ringan. sedang, ada berat. Berat. Kalau ringan teguran saja. Iya. Gitu. Berarti kalau berat pemecatan Bu. Kalau berat itu pemecatan biasanya yang sudah ada status hukumnya. Ingkrah ya. Udah Iya, ingkrah sudah ya. ingkrah. Iya. Yang Dikit kemarin lagi nih. kemarin vonis asusila Bu. Iya, itu kita masih menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara oke. Tanpa gaji, tanpa tunjangan. tanpa tunjangan. Tapi gaji masih. Gaji pokoknya masih. Oke. Proses berarti Bu ya. Kita proses semuanya. Jadi kemarin ketika memang masuk ke ranah hukum, kita tunggu sampai ada ketetapan status terdakwa, baru kita melakukan rapat internal sesuai dengan aturan kita merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk melakukan pemberhentian sementara. Nanti pimpinan bersurat kepada wali kota dan juga kepada gubernur, akhirnya ada surat balasan, maka itu keputusannya pemberhentian sementara. Sejak itulah maka ada hak keuangannya yang dicabut. Kalau untuk itu karena sebelum ingkrah ya, karena mengajukan banding yang bersangkutan Iya. banding. Ya, banding. Tapi kalau yang satunya lagi Bu yang dari Golkar itu kan nggak ada masalah ya. Cuman maksudnya udah Ganti doang ya PAW ya. PAW ya, belum. Yang meninggal. Yang meninggal. Yang meninggal, Oh, ya. iya, kalau yang meninggal memang secara otomatis itu PAW. PAW. Nanti biasanya suratnya diajukan oleh partainya. Bu, Ibu kan P3 nih Bu. Artinya ada rencana untuk artinya kan kemarin sempat P3 di Depok sendiri. Saya ngeliat kursinya agak turun nih Bu. Nah, Dua. iya maksudnya untuk Mau maju nggak gitu, mau berlari nggak gitu Bu? Gimana Bu formulanya Bu? Menyentuh Gen Z kah sekarang apa gimana? Ada formula untuk P3 sendiri bisa kembali menjadi apa yang diperhitungkan di Kota Depok dengan fraksi sendirilah intinya mungkin Bu. Ya sebetulnya mah kita kembali lagi bagaimana pendekatan kita ke masyarakat, bagaimana kita bisa membuat formulasi program itu yang kerja nyata, kerja cepat, kerja tuntas. Jadi kebermanfaatannya terasa untuk masyarakat. Dari situ nanti juga masyarakat akan mendukung kita kan gitu ya. Kan adanya kita nih karena masyarakat. Iya. Adanya P3 karena masyarakat. Kalau Iya. P3 ingin besar ya harus menggandeng masyarakat. Masyarakat. Harus Melayani, ya. memperhatikan kepentingan masyarakat. Harus juga ada actionnya. Oke. Bu, tadi ngomongin soal P3 nih kan harus ngomong DPRD. Bukan kemarin di P3 pusat sempat rame ya, Bu. Membawa dampak nggak sih ke P3 Depok sendiri? Sempat ada 2 kubu akhirnya Isra, dualisme. Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak ya, Bu, ya? Aman-aman aja. Alhamdulillah. Fatsut ke ketua terpilih nih. Harus. Margiono. Bu, kan sekarang boleh dikatakan Ibu ini 2 kali menang pilkada. Kemarin pas di Osang menang, ini sekarang menang. 2026 Bu, Pak Supian Suri, apa yang harus dilakukan Bu? Saat sementara ini, khusus mungkin di 2026. Selain mungkin pelebaran Sawangan, di tengah duit tipis banget DKD hilang. Gimana nih Bu nasibnya? Iya, yang pertama itu mempertahankan itu lebih susah ya Yes. daripada merebut kan begitu ya. Gitu. Ini yang harus betul-betul jadi konsentrasi beliau gitu kan ya. Dengan segala keterbatasannya tentu harus ada terobosan-terobosan cerdas yang memang menjadi skala prioritas. Ya. Gitu kan kita tahu skala prioritas kita ini kan kebutuhan dasar manusia, ya kan? Itu yang harus menjadi Berarti kesehatan pendidikan gitu Bu ya? Iya, kesehatan misalkan puskesmas di mana yang belum ada, pelayanannya seperti apa, pendidikan dengan adanya rintisan sekolah gratis ini kan juga menjadi terobosan yang bagus. Nah, ini yang harus
dipertahankan dan ditingkatkan. Artinya jangan juga kita pesimis karena aduh ini efisiensi misalnya, Iya, tidak makanya ngapa-ngapain. Wah, makanya Gitu. kita juga terdampak nih, Bu. Cuman untungnya kita tidak terdampak di pulau terpencil. Bu, tapi kalau UHC jalan ya? Jalan masih Tetap jalan ya? jalan. Luar biasa. Saya nih. Ya, Gua- sweet. Oke. Gue Bang Aret dulu deh. Gue pengen nanya sama kayak lu nanya waktu ketua DPRD. Nah, itu yang mau gua tanyain Oh juga. iya, gantian. Jadi gimana? Jadi Oke, gini, sekarang Bang dengan adanya RSSG Bu, soal pendidikan, dengan adanya kesehatan UHC yang mungkin dipertahankan, dengan adanya beberapa program infrastruktur yang menjadi fokus Pak Supian Suri dan Pak Chandra, Ibu bisa memberi nilai berapa sih untuk pemerintahan sekarang? 1 sampai 10. 1 sampai 10 aja. Iya masih dikategorikan cukup lah ya. Berapa Bu? Berapa, Bu? Boleh di-spill, Bu. Kayaknya saya nggak berhak menilai deh. Oke. Dari cukup itu. Cukup. Itu biar teman-teman membuat survei di masyarakat aja. Siap. Oh, gede, Iya, gitu. iya benar. Tapi kalau kita bikin Survei survei, cuma satu. Survei di masyarakat kan Banyak ya. tapi kan kalau kita yang bikin survei kadang pemerintah ngambek mulu. Sudah pernah soalnya dengan ya. Gimana? Udah. Bu, Pertanyaan terakhir. Bu. Ini kan Pertanyaan Ibu udah pamungkas. hampir sama lah sama sebelumnya. Pasti kan ada goalnya Ibu terakhir. Ada nggak keinginan untuk maju di eksekutif? sampai saat ini sih saya belum kepikir ya. Gitu. Saya itu buat saya sih pengabdian itu mengalir aja. Gitu. Saya hari ini dipercaya masyarakat ya saya mengalir aja sebagai anggota dewan. Suatu saat mungkin saya dipercaya masyarakat di posisi yang lain ya saya jalanin aja. Gitu. Kalau misalnya dapat restu dari orang tua, dari masyarakat, itu kan yang menjadi pertimbangan ya, Bu. Betul. Kalau misalnya Didorong lah. ada gitu ya, Bu. Ya soalnya ternyata waktunya dapat. tepat ya maksudnya. Nah, Sepertinya gimana, Anda Bu? mau pasangan Pak Supian dengan Bu Koni. Gak ada lawan Tapi dong kayaknya Pak. cocok sih ya. Udah itu mah ya. Yang satu membawa perubahan, yang satu wakil rakyat ya. Buat Kita tahu saya lah. sih jabatan itu nggak usah diminta ya, gitu. Biar mengalir aja. Garis tangan Bu. Garis tangan aja, gitu. Yang penting kita bekerja aja, Siap. kita mengabdi aja. Gitu. Penilaian kan ada di masyarakat. Bu, penutup deh. Ini buat ini dong. Ada pesan Bu untuk politisi terutama yang perempuan dan ingin terjun seperti Ibu menjadi politisi dan juga seorang perempuan. Ada sarannya? Iya, yang pertama memang jadi politisi itu harus siap mental. Ya, karena kadang-kadang ketika kita sudah terjun ke politik itu masyarakat tidak melihat kita laki-laki atau perempuan. Ya kan? Ketika kita salah ya kita dihujat dan lain sebagainya kan begitu ya. Artinya dunia politik memang lebih keras dibanding mungkin dunia lain. Sama Kejam juga Bu ya berarti politik ya? sama seperti yang saya alami. Saya punya dua dunia yang sangat berbeda. Ketika saya di pesantren mungkin saya enjoy kan begitu ya. Iya. Ketika saya di politik ya saya harus mental saya harus lebih siap. Artinya sabar saya juga harus lebih siap. Bijaksananya juga harus lebih tinggi itu. Yang kedua ya kita sebagai perempuan kita juga bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa punya kontribusi yang bagus, bukan hanya kaum laki-laki saja. Ya artinya jangan sampai cuma jadi pelengkap kuota tadi Bu. Betul. Kalau bisa pemain utama juga. Tetapi tetap jangan melupakan sebagai kodratnya sebagai perempuan. Siap. Siap. Oke. Om, gimana Om? Tadi saya yang buka. Ya udah. Itu Ya, tuh. tutup. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Konita Lutfia, Ketua DPRD Depok. Ketua DPK. Ketua BK. Ketua DKD. Amin. Itu doa Bu sebenarnya itu. Amin. Anda ini jago bersilat. Oke. Politisi bukan. Sampai bertemu Jangan lupa di subscribe dulu nih ya. Spill Tipis episode selanjutnya. Tetap pantengin terus Spill Tipis by Radar Depok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.